Hai Sobat Galeri, selamat datang di video Staff Favorit Stock minggu ini. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang saham favorit saya, yaitu PT Sarana Menara Nusantara. PT Sarana Menara Nusantara didirikan pada 2008 di Kudus, Jawa Tengah, dan listing di Bursa Efek Indonesia pada bulan Maret 2010 dengan kode saham TOWR. Sarana Menara Nusantara adalah perusahaan holding company yang berinvestasi pada perusahaan khususnya yang memiliki, mengoperasikan dan menyewakan menara telekomunikasi untuk operator nirkabel. Investasi utama dari SNM ini dia memiliki 99% kepemilikan dari PT Profesional Telekomunikasi Indonesia atau yang disebut Protelindo. Kegiatan usaha utama dari Protelindo adalah penyewaan ruangan untuk lokasi menara yang dapat digunakan kepada seluruh operator nirkabel di Indonesia. Sepanjang semester 1 2021, Sarana Menara melalui Protelindo tercatat memiliki 21.575 menara di Indonesia. Dengan begitu, yuk kita lihat bagaimana fundamental dari Sarana Menara Nusantara. Bisa dilihat pada tahun 2014 sampai 2016 terjadi kenaikan aset yang pesat, namun turun pada tahun 2017. Lalu di tahun 2018 aset mulai membaik sampai dengan 2020. Namun kenaikan total nilai aset ini juga bersamaan dengan kenaikan total nilai hutangnya. Untuk kenaikan total aset dan hutang pada 2019 dan 2020, perusahaan memberikan penjelasan. Pada tahun 2019, total aset meningkat karena banyaknya akuisisi yang dilakukan perusahaan sepanjang 2019. Di antaranya akuisisi 1000 menara dari Indosat. Lalu total hutang meningkat di tahun 2019 dikarenakan untuk membiayai akuisisi tersebut. Lalu untuk tahun 2020, total aset meningkat dikarenakan pembelian menara dari XL dan penerapan awal PSAK 73, di mana perusahaan harus mengakui hak guna di masa depan dari aset yang disewa, terkait sewa tanah, sewa kantor, dan satelit. Lalu nilai hutang pada 2020 meningkat dikarenakan oleh penerapan awal PSAK 73, di mana diakuinya utang pembiayaan sewa atas komitmen sewa tanah, kantor, dan satelit. Dan juga meningkatnya utang bank terkait pembiayaan pembelian menara XL. Dan adanya penerbitan obligasi berkelanjutan 2 tahap 1 tahun 2020 PT Protelindo. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana rasio keuangan dari PT Sarana Menara Nusantara. Bisa dilihat dari rasio tahun 2021, PT Sarana Menara Nusantara ini sangat unggul dalam rasio profitabilitas. Dari rasio return on equity dan net profit margin yang sangat tinggi dibandingkan dengan industrinya. Tetapi dari rasio hutang atau debt to equity ratio yang lebih tinggi dari industrinya, menandakan bahwa perusahaan ini membutuhkan 2,27 kali total modalnya untuk melunasi hutang-hutangnya. Lalu dalam rasio valuasi, PBV dan PER menunjukkan bahwa harga saham ini sedang diperdagangkan lebih tinggi dari nilai wajarnya. Selanjutnya, ini adalah alasan mengapa saya memilih PT Sarana Menara Nusantara. Yang pertama, karena anak perusahaannya yaitu Protelindo, pemilik dan operator menara independen terbesar untuk perusahaan-perusahaan komunikasi nirkabel di Indonesia. Lalu yang kedua, Sarana Menara Nusantara atau TOWR merupakan saham yang masuk di dalam IDX 80 yang berisi saham-saham dengan kapitalisasi besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang bagus. Selain itu, Sarana Menara Nusantara juga rajin dalam mengakuisisi tower-tower komunikasi yang diharapkan ke depannya di era 5G, akuisisi yang dilakukan akan menjadikan Sarana Menara Nusantara menjadi salah satu fasilitator terbesar bagi perusahaan jasa telekomunikasi. Disclaimer on, seluruh video ini bukan merupakan saran untuk menjual atau membeli suatu saham. Seluruh keuntungan yang didapat dan kerugian ditanggung oleh masing-masing pihak. Dengan begitu, sampai bertemu lagi di video Staff Stock selanjutnya. Bye!